Baik, saya ulangi untuk pertemuan kedua ada beberapa capaian pembelajaran yang perlu kalian pahami. Pertama untuk CP-nya ya. Setelah kalian mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan mampu membuat bab 1 pendahuluan terkait pembuatan SKP. Kemampuan akhir yang diharapkan setelah mengikuti praktikum, mahasiswa S1 ARS diharapkan mampu menerapkan dan menjalankan kegiatan dalam membuat bab 1 pendahuluan SKP. Pokok pembahasannya ada pendahuluan SKP. Untuk sub pokok bahasanya ya. Jadi seperti biasa di dalam bab 1 pendahuluan itu harus ada latar belakang, tujuan dan manfaat, ruang lingkupnya seperti apa, sama metode penyusunannya bagaimana. Untuk materi ya, di sini pembahasan dalam bab ini akan ditekankan ya pada praktikum langsung dalam membuat bab 1 pendahuluan SKP. Untuk latar belakang ya, pertama saat kalian membuat latar belakang bisa di ini ya sambil ditulis ya, tulis itu sudah dibuat buku. Kalau bisa sih dibuat buku kayak Pak Irwan, jadi kalau kena air atau apa nggak rusak. Itu kan nanti biar bisa untuk penanganan kalian kalau sudah lulus. Itu berharga loh. Ya tuh cuma tanya Pak Irwan yang ini. Jadi, berharga kalau kita udah lulus ini waktu saya kuliah. Oh tidak bisa. Ya, pertama, saat kalian mau membuat bab 1, ini juga sudah ini, saat kalian nanti membuat skripsi juga hampir sama. Ada beberapa komponen yang wajib dimasukkan saat kalian mau membuat pendahuluan. Itu, wah, kalian mau buat makalah, mau buat artikel, itu pasti ada yang namanya pendahuluan sebelum kita melakukan kegiatan apapun. Contohnya saat kita mau membuat SKP ini. Ya, contohnya mau SKP apa ya? SKP nanti kan berurutan, ini kan berlanjut terus ya sampai ke pertemuan ke-10 nanti. Jadi kalian harus tetapkan mau fokus di SKP apa. Pertama latar belakang ya. Latar belakang kalian jelaskan. Masih ada data-data ya, data-data terkait persentase. Ya, persentase nanti kalian bisa lihat kalau di internet persentase ketika membuat SKP itu seperti apa. Kemudian di akhir pembuatan pendahuluan kalian harus jelaskan juga terkait harapan ya yang diharapkan oleh rumah sakit. Kalian rumah sakit saja ya, soalnya kan administrasi rumah sakit, jadi rumah sakit nanti disebut rumah sakit X atau apa kayak gitu ya. Jadi ada harapan dari rumah sakit tersebut dalam membuat SKP. Contohnya ya kalau membuat pembangunan unit hemodialisa rumah sakit X gitu ya. Belum bisa join. Oh ya, masih people waiting. Yang lain bisa. Yang baru bisa join nih, memang harus saya admit. Terus kita download, coba tanya Pak Iwan. Pak Iwan download tidak Pak? Harus download? Sebenarnya nggak harus download.
pakai browsing. Waktu awalnya kan pernah saya jelasin. Jadi ada yang untuk download, ada yang langsung download. Tidak bisa, ya udah nggak apa-apa kan, langsung aja. Kalau tidak bisa ya. Ya, coba sekarang kalian tetapkan dulu ya, biar kita sama-sama ya sama-sama ini. Ya coba tetapkan dulu kalian mau buat apa dulu untuk SKP ini. Coba dari Pak Irwan. Pak Irwan untuk SKP ini mau proyek apa yang akan dijalankan? Saya Pak. Ya. Bebas ya proyeknya ya. Bebas. Yang penting terkait rumah sakit saja. Rumah sakit. Tadi contohnya kan mau membuat proyek unit hemodialisis rumah sakit AIDS kayak gitu. Karena di rumah sakit tersebut belum punya unit dialisis ya, ada proyek untuk membangun unit hemodialisis. Bapak Iwan? Yang memudahkan kalian loh ya, soalnya ini berlanjut sampai nanti otomatis. Buat ya. Iya, nanti. Bagaimana? Nanti ada tahapannya semua, saya jelasin satu-satu gitu ya, enggak ini. Kalau kemarin kan langsung brace gitu kan. Jadi sekarang kita buat perlengkap saja biar kalian tuh kenal. Jadi nggak asal download aja ya. Jadi biar kalian tahu bagaimana cara. Nanti harus sesuai dengan format yang saya berikan itu. Ayo, Mas, itu klinik apa? Sama klinik poligigi itu nggak apa-apa. Ya, poligigi. Mbak Yara poligigi loh ya, udah. Nanti dipakai sampai ini pertemuan ke-10. Mbak Yaro, ini Mbak Anissa. Kalau mau sampein nggak apa-apa, kalian bisa saling diskusi ya. Poli gigi, ini mau buat poli apa? Laboratorium atau apa ini? Saya aja Pak. Ya. Skincare. Boleh skincare. Nah, skincare apa itu? Poli kulit gitu. Ya, spesialis kulit dan kelamin. Oh, boleh. Maksudnya ke ini ya, poli kulit lah ya, atau poli kecantikan gitu. Coba Mbak Anissa. Gak apa-apa Kak, coba. Kan namanya proyek. Yang penting nanti bisa ini loh ya, menjabat-jabatkan. Tenang. Oke. Tidak bisa, harus berlanjut. Jangan sampai nanti sekarang udah poli gigi, besok jadi poli kandungan, tidak bisa. Ya. Soalnya udah berlanjut nih bab 1, besok membahas bab 2. Masa bab 1 sama bab 2 isinya beda? Udah, gampang lah ya. Nanti ini diarahkan, nanti bisa diskusi. Mbak Nisa apa? Yuk coba kita belajar untuk berpikirnya cepat. Jadi biar membiasakan kita itu. Ya, ini yang lain dah ini. Poli anak ya? Atau laboratorium? Hah? Laboratorium. Bagaimana? Penelitian lab. Yang gampang, yang gampang lah, yang menurut kalian gampang. Udah jangan dihiraukan, mengganggu aja. Maksudnya, ayo biar saya ini, biar kalian langsung dikerjain. Ya lab. Buat lab. Nanti kalian ini ada komponen-komponen apa saja yang perlu disiapkan. Oh, atau ini aja lah, proyek CT scan. Itu aja fokus, jangan laboratorium kan luas banget. Oke, radiologi lah ya. Pak, berarti kalau boleh gigi itu banyak tuh. Ya banyak. Ya nggak apa-apa kan, jadi kalian malah gampang jelasinnya nanti. Kalau contohnya mau radiologi, nanti di teman-teman di radiologi aja.
Berarti di dalam Ya, nanti ada CT scan, kan radiologi. Kemudian banyak lah radiologi. kalau kandungan itu berarti polikandungan. Polikandungan nanti kesediaannya, perawatnya, bidannya, alat USG-nya, Sama aja ya Pak namanya. semuanya sama. Jadi nanti kalian malah tahu, jadi kalau unit membangun unit gigi itu apa saja yang perlu disiapkan. Jadi nanti kalian bisa paham. Bagus lah fokus ke situ. Fix ya. Di sini nanti saya ini tulis juga untuk kalian. Nanti tadi Pak Iwan udah untuk poli kecantikan lah ya, poli kecantikan. Nanti ya hubungannya besok saya ada Pak. Ya tidak masalah. Ini nanti ada surveinya enggak Pak? Ya kalau itu survei. Kalau kita kan untuk praktikum kan di laboratorium, bukan kunjungan. Kalau kalian mau survei ya monggo, itu mandiri bukan dari kita. Itu lebih bagus kalau punya temen ini boleh main tidak gitu. Kalau misal polisi kan namanya kita tidak Kalian saya mendirikan rumah sakit aja Pak. Boleh kalau mau mendirikan rumah sakit ya. Ya, tak terlalu luas sih. Boleh sih boleh. Ini berarti nanti kalau biasanya di rumah sakit poli gigi kan nggak terlalu lengkap sama kayak apa namanya dokter yang buka praktek apa cuma terbatas apa yang ada di rumah sakit aja. Iya, justru yang rumah sakit lebih lengkap. Enggak, kalau biasanya di rumah sakit nggak lengkap Ke praktek dokter gigi. Iya, karena kan hanya terbatas kayak apa saya kayak yang Ya nanti buatnya yang lengkap mungkin yang terbaik. Jangan buat yang maksudnya yang nggak sesuai dengan SOP. Kan ada SOP-nya. Itu untuk poli gigi standarnya itu seperti apa itu ada. Ya poli gigi. Terus tadi Mbak Lisa yang radiologi ya. Oke. Ya nanti tujuan ini ya di latar belakang kalian jelaskan seperti biasa, di akhir latar belakang kalian ini apa yang diharapkan dalam pembangunan tersebut. Contohnya tadi pembangunan poli kecantikan itu apa, yang diharapkan itu apa, yang di latar belakang. Pertama kita jelaskan macam-macam seperti lihat contoh ya. Terus di akhir paragrafnya, contohnya pada akhirnya diharapkan pembangunan poliklinik gigi di rumah sakit E ya dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh masyarakat dengan memanfaatkan teknologi gigi yang tersedia sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ya itu bisa kayak gitu. Untuk yang latar belakang di paragraf paling akhir. Yang di latar belakang itu harus ada apa yang diharapkan. Yang iya. Terus yang di awal seperti biasa lah ya kalau membuat pendahuluan. Pengertian dan semacam kayak gitu. Sampai di sini paham ya untuk pendahuluan. Saya lanjutkan ke tujuan dan manfaat. Ya, tujuan dan manfaat. Nah, di sini ada poin-poin penting yang wajib kalian masukkan saat membuat tujuan dan manfaat tadi. Pertama itu tujuan umum ya. Contohnya tujuan umum studi kelayakan poliklinik gigi rumah sakit X. Tujuan umumnya ya, secara umumnya tujuannya apa kalau membuat poliklinik umum, poliklinik gigi? Ya contohnya ya, melakukan kajian ya, dan analisis untuk pengembangan dan peningkatan fasilitas pelayanan gigi di rumah sakit X itu bisa. Itu tujuan umumnya. Kemudian kalau tujuan saya pakai jangan ke gigi ya, maksudnya biar kalian berpikir poliklinik umum lah atau ya. Kemudian kalau untuk tujuan khususnya, ya tujuan khususnya studi kelayakan poliklinik umum ya. Satu ya, teridentifikasinya filosofi pengembangan poliklinik umum di rumah sakit E. Ya jelasin satu-satu kalau tujuan khususnya. Jadi pengembangan dari tujuan umum. Kemudian yang kedua, teridentifikasinya potensi pasar
ataupun animo masyarakat dalam penggunaan poli umum di rumah sakit E dan lain-lain untuk itu. Kemudian tadi ada tujuan umum, tujuan khususnya, kemudian manfaat, ya. Manfaat studi kelayakan poliklinik umum di rumah sakit X itu apa, kalian jelaskan? Contohnya ya, adapun manfaat dari pembuatan poliklinik umum adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan umum kepada masyarakat. Dan panjang lebar nanti ya penjelasannya aja. Terus masuk ke ruang lingkup ya. Ruang lingkup di sini ada poin penting yang harus dimasukkan, ada lingkup wilayah. Ya, lingkup wilayah kalian jelaskan wilayahnya di mana. Contohnya ya, lingkup wilayah studi ini dibagi atas wilayah kajian dan wilayah perencanaan. Ya, wilayah kajiannya meliputi area rumah sakit itu alamatnya di mana. Gitu. Ya, wilayah rumah sakitnya itu di mana? Alamatnya, alamat rumah sakitnya di mana? Kemudian kaitannya dengan wilayah-wilayah sekitar, kondisi-kondisi di rumah sakit sekitar bagaimana? Pandangan warga tentang rumah sakit tersebut. Bukan, untuk khusus lingkup wilayahnya aja. Jadi jelaskan di mana itu. Contohnya tadi poliklinik gigi di rumah sakit ini alamatnya ini. Sampai RT RW-nya pun jelasin. Maksudnya rumah sakit itu di RT ini. Gitu. Oh, berarti hanya alamatnya. Alamatnya lah, lingkup wilayahnya yang jelas. Luasnya berapa? Luas karena polikliniknya berapa? Lingkup materi ya, di situ ada ya. Lingkup materi bisa ditulis di situ. Di sini, lingkup di situ ada enggak lingkup materi? Tulisnya tuh. Ya, gitu kan. Lingkup materi kalian ini contoh nanti jelasin ruang lingkup dalam studi kelayakan rumah poliklinik di rumah sakit X secara materi adalah gitu. Pertama, identifikasi aspek pasar dan pemasaran dari poliklinik gigi X sebab-sebabnya mencakup apa saja. Ruang lingkup materi ya? Ya, itu ruang lingkup materi. Kemudian tadi ada materi ini ya dari aspek pasar dan pemasarannya bagaimana. Tulis itu ya. Terus identifikasi aspek teknis dan teknologisnya seperti apa. Aspek teknis dan teknologisnya seperti apa. Kemudian identifikasi aspek hukum dan legalitasnya seperti apa. Itu yang masuk aspek-aspeknya itu Pak, yang lingkup materi. Itu sedikit penjelasannya. Contohnya kalau yang aspek teknis dan teknologis ya, seperti deskripsi dan desain produknya, mesinnya, teknologi yang digunakan, lokasi dan layout produknya, identifikasi aspek manajemen dan organisasi, ya seperti analisis stakeholder, struktur organisasi perusahaan, job analysis, job description, proses rekrutmen. Jadi penjelasannya saja, nanti kan di bawahnya dijelasin satu-satu. Jadi bukan dibahas di sini, jadi sedikit-sedikit aja, paling dua kalimat saja. Contohnya aspek teknis dan teknologis 2 kalimat. Nanti ada dijelasin di babak selanjutnya. Oh, berarti yang di
di ruang lingkup materi ini hanya sekupnya aja. Nah, sekupnya penjelasan sedikit terkait aspek teknis dan teknologis itu isinya apa sih gitu. Bukan dijelasin di situ loh ya, isinya tuh ini kayak tadi yang saya jelasin. Terus aspek identifikasi aspek hukum dan legalitas. Yang keempat itu ada identifikasi aspek ekonomi dan keuangan. Jelas aspek ekonomi dan keuangan itu bagaimana gitu. Kemudian terakhir itu rekomendasi ya. Rekomendasi hasil analisa kelayakan, gitu aja rekomendasi. Kalian bisa, paling satu kalimat saja nggak apa-apa. Nanti kan dijelasin di bawahnya. Ya setelah ini rekomendasi setelah dianalisa, ini layak atau tidak? Yang tadi yang teori. Jadi kan ada sekitar kajian teori itu memuat 5 tadi. Kalian nyatanya sampai berapa di situ? Masuk dalam sebelumnya apa? Ya kajian teori. Nah, jadi kajian teori pertama ya, identifikasi aspek pasar dan pemasaran. Terus identifikasi aspek teknis dan teknologi. Identifikasi aspek hukum dan legalitas. Identifikasi aspek ekonomi dan keuangan. Sama rekomendasi hasil analisa kelayakannya bagaimana. Hah? Kalian bisa juga Rumah sakit. aspek kecil lah, kecil. Oh. Tapi konsisten loh ya, ke belakang-belakangnya harus ini sama, harus sesuai dengan format yang saya bagikan. Format Bapak tahu? Iya, harus sesuai. Ya. Masih yang kecil, tipe D yang paling kecil. Boleh. Tapi konsisten loh sampai ke belakang harus itu semuanya. Itu ya, saya maksud nanti datanya gimana Pak? Bisa Ya. ambil dari masjid lain atau? Ya, ibaratnya ini namanya ini latihan kan. Jadi kalau data alat, data kan rata-rata sama. Yang saya maksud saya data penyakit terakhir, daftar penyakit terakhir di tempat tersebut Pak, 10 penyakit terbesar. Kemudian daftar jumlah masyarakat besarnya penduduk Pak, terus itu kami bisa ambil dari sembarang atau ya latihan ya sembarang kan nggak mungkin kalian tentunya kan ya. Tapi kalau bisa sih jangan rumah sakit, jadi fokus saja. Tadi kalau poliklinik, kalau ini dia poliklinik gigi saja. Rawat jalan kita aja. Boleh, kalau ini udah fokus ke situ aja. Jadi biar kalian tuh paham kalau orang jalan bagaimana gitu. Jadi kalau rumah sakit terlalu umum, jadi nanti kalian kan untuk membangun rumah sakit kayak proyeknya berapa itu kan harus ada. Ya terlalu luas sih kalau rumah sakit. Boleh, tapi terlalu luas biar kalian fokus. Jadi kalau di internet contohnya membanyakan rumah sakit, kalau yang perkajian itu jarang. Jadi biar kalian bisa sambil belajar, yang nanti sambil diskusi pemecahannya bagaimana ya. Nanti akhirnya masalahnya data-datanya tuh agak susah Pak. Ya makanya jangan rumah sakit. Ya makanya tadi kalau poliklinik kecantikan dia udah fokus. Kalau kalian membuat proyek kecantikan itu bagaimana? Kalau saya bisa minta Pak, kalau kecantikan. Ya udah, apa? Ya kan biar belajar Pak maksudnya di sini. Namanya juga kita ya katanya kan. Ya tidak apa-apa. Yang penting sesuai kalau membuat klinik kecantikan itu bagaimana. Ya barangkali nanti bisa bikin klinik kecantikan ya. Belajarnya. Kan banyak loh klinik kecantikan, nanti ada laser apa penyediaan alat banyak loh itu. Ya makanya itu harus sesuatu yang baru kan kalian harus. Nggak bisa. Ya, jadi kita nih biar kalian langsung mulai, soalnya nanti tetap saya tidak ada penugasan di rumah loh ya. Ini nanti saya jelasin maksimal sampai jam 9:30 loh. Maksimal nanti kalian kerjakan sampai jam 11 untuk membuat bab satu pendahuluan saja. Iya, nanti dipresentasikan jam 11. Saya nggak mau, maksudnya
ini kan praktikum, jadi dibuat di sini dan biar kalian tuh tidak ada tulis di rumah. Nanti kita buat di sini. Buat di sini langsung. Presentasinya di sini. Di sini nanti jam 11 ya. Makanya bagaimana? Pendahuluan. Ya, kalau langsung ini kan tidak mungkin. Terus untuk metode penyusunan ya, ada beberapa yang perlu kalian sebutkan. Di sini ada data sekunder. Ya, data sekunder ini biasanya data yang diperoleh dari apa? Data ini diperoleh dari berbagai instansi atau apa? Kalian jelasin. Terus studi kepustakaan kalian masukkan. Kalian ambil dari mana untuk membuat proyek ini gitu? Ada referensi dari mana? Terus pengamatan lingkungan, ya? Pengamatan lingkungan itu kalian isi. Itu kali. Itu yang bisa ini untuk bab 1 pendahuluan yang wajib kalian masukkan. Sebelum mulai, ada pertanyaan. Oke lah ya, bisa langsung dimulai dari sekarang. Nanti kita presentasikan satu persatu jam 11. Terakhirnya berarti sampai manfaat ya Pak? Ya.